Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ismail amma ba'du. Sampai kepada bab yang ke-12. Bab 12 al-bab usani asyara fi fadilatil amaim, berbicara tentang fadilah surban. Walaupun kita enggak surbanan ya enggak apa-apa. Karena ini bahas tentang fadilah amal tambahan. Siapa tahu setelah pengajian ini semua serbanan. Kecuali yang cewek jilbaban. Jadi kadang serban itu bisa jadi identitas kesolehan atau keilmuan seseorang. Jadi kayak kita yang biasa-biasa gini kurang pede. Tapi kalau kita niat mencari pahala, itba sunnah Rasulullah, maka bisa dijadikan kebiasaan yang baik. Ruwiya Wa'ilah bin Asqa, diriwayatkan dari Wa'ilah bin Asqa, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu yashalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada para pengguna surban atau pemakai surban. Biasanya kita tahunya yusalluna ala nabi ya. Ini yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Dari Jumat. Jadi dari Jumat kita disunahkan pakai banget untuk memakai serban. Ya, kali aja di rumah punya serban, pakai aja itu hari Jumat. Kadang kalau kita mengaji weora kok serbanan kadang nggak pede ya. Tapi nggak apa-apa, udah tahu ilmunya. Fa'in akrabahu al-harru fala ba'sa binaz'iha qabla sholati wa ba'daha. Tapi kalau udaranya sumuk panas, di kota-kota besar ya, apalagi musim kemarau kayak gini, kota besar kayak Surabaya, Jakarta, kalau panas banget, hawanya akan bikin kemeringat ya, kepalanya, netes-netes keringatnya itu basah, maka nggak apa-apa lah dilepas dulu sebelum atau sesudah sholat Jumat. Tapi pas sholatnya dipakai biar dapat pahala besar. Walakin la yanzi'u fi waqti sa'i. Tapi kalau bisa jangan dilepas. Tapi jangan dilepas ketika waktu jalan dari rumah ke masjid, jangan dilepas. Jadi sampai di masjid lepas dulu, enggak apa-apa kipas-kipasnya. Minal manzilati ilal jum'ah, dari rumah sampai ke tempat sholat Jumat jangan dilepas. Walafi waktu sholati, dan juga di waktu sholat jangan dilepas. Bisa wala inda su'udil imami al-mimbar. Dan ketika imam mau naik ke mimbar juga pakai aja biasa. Ya, itu sunnah. Wala fi khutbatihi, dan juga jangan dilepas ketika saat khutbah. Itu dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini bab-bab keutamaan amal ya, tambahan-tambahan amal. Bukan bab pada masalah halal dan haram atau wajib dan tidak wajib. Atau wajib dan haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amaimu tijanul arabi. Kata Nabi, amaim atau imamah surban itu adalah mahkotanya Arab, orang Arab. Kebiasaan orang Arab itu surbanan. Karena Nabi orang Arab ya ikut disunahkan juga Nabi pakai. Fa idza wada'u al-amaima wada'u izzahum. Kalau orang-orang itu meletakkan imamahnya atau surbannya, seolah-olah mereka itu meletakkan kehormatannya, kewibawaannya itu lepas. Itu keumuman orang Arab seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu. Kata Nabi memerintahkan kepada kita untuk berimamah atau berserban. Berserbanlah kalian. Fa innal malaikata ta'ammamat. Karena sesungguhnya malaikat itu bersorban pula. Kita dulu ada filmnya judul Wanita Bersorban. Nanti buat film itu Roni. Malaikat bersorban. Jadi kosong, nggak ada apa-apa gambarnya, nggak ada pemeran, kan malaikat tidak kelihatan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim tadi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat. Maksudnya apa? Ayu azimuna. Maksudnya mengagung-agungkan. Ashabul amaim, orang-orang yang memakai serban. Jadi orang-orang yang mau memakai serban lillahi ta'ala, tidak sunnah Rasul itu diagung-agungkan oleh para malaikat. Dielu-elukan. Ini loh umat yang mau menambah pahala, yang mau menambah fadilah-fadilah amal. Yaumal Jum'ati, utamanya di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu disunahkan memakai imam kita. Terutama kepada imam juga ditambah sunahnya. Nah, ditambah lagi kalau bisa imam itu an yazida fi husnil hay'ah. Jadi keadaannya, pakaiannya lebih baik daripada jamaahnya. Kalau jamaahnya nggak pakai serban, ya dipakai serban. Kalau jamaahnya pakai serban, ya ditambahi serbannya, atau ditambahi yang bagus lah, supaya menambah kesunahannya, menambah kewibawaannya ketika menjadi imam atau khotib. Bukan dalam rangka pamer, bukan dalam rangka sombong, bukan, tapi semata-mata karena mengagungkan hari Jumat itu juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, farqum ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalamis. Kata Nabi, bedanya kita orang beriman dengan orang-orang musyrik itu adalah al-qalanis, setelah kita memakai songkok. Memakai songkok biasanya terus diliti sorban itu. Nah, ini yang ngomong nggak pakai sorban ya. Hawanya sumuk di rumah ini. Hawanya sumuk. Itu perbedaan orang yang musyrik dan orang beriman ya, dari imamah atau surbannya itu, kata Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shallat al malaikatu 'alal muta'ammamin. Nabi mengatakan orang yang sholat malaikatu. Malaikat itu bersolawat mendoakan kepada orang yang berimamah atau bersurban. Aita'at lahum bil barakah wastaghfarat lahum. Jadi malaikat mendoakan keberkahan kepada orang yang memakai serban dan memintakan ampun kepada mereka. Yaumal Jum'ati, dari Jumat. Syukur-syukur kita mau rajin ya. Bisa di Jumat dari kantor itu sudah memakai serban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bi imamatin khairun min sab'ina raq'atan bila imamah. 2 rakaat dengan bersorban itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan 70 rakaat tanpa pakai sorban. Ini riwayat Imam Ad-Dailami. Kenapa? Karena menurut Imam Al-Manawi itu mengatakan bahwa sungguhnya sholat itu hadir dalam persidangan yang di hadapan Maharaja Allah Subhanahu wa taala, itu sholat. Sholat itu sebo ya paseban, tempat kita bertemu, hadir dan merapat menghadap yang maha kuasa, Maharaja. Wa dukhulu ila hadratil malik bi ghairi tajmal khilaful adab. Sedangkan kita menghadap penguasa saja, kalau kita tidak memperbagus penampilan, itu merupakan sesuatu yang menyelisihi adab. Ini apalagi menghadap pada yang maha kuasa, raja, maharajanya raja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ta'ammamu fa inna syayatina la tata'ammam. Kata Nabi, bersorbanlah kalian, karena sesungguhnya setan itu nggak pernah pakai sorban. Tidak ada kiai setan itu, karena nggak pernah pakai sorbanan. Diriwayatkan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwamu ay ij'alu lakum alamatan bil labsil libas. Kata Nabi, tasawwamu, hendaklah kalian menjadikan tanda terhadap pakaian kalian. Jadi bedakan antara pakaian orang mukmin dan yang ghairu mukmin. Sekarang udah jelas ya. Orang yang mukmin dan ghairu mukmin itu, kalau kita punya konsep aurat itu. Sekarang jilbab itu sudah umum. Orang menutup aurat tubuhnya itu sudah umum. Jadi konsep bahwa orang beriman itu berbeda dengan orang yang musyrik atau orang di luar Islam.
Kita kan menutup aurat itu wajib. Nah, sementara mereka kan tidak kenal konsep aurat. Kita berbeda dengan mereka. Fa'idal malaikat kota sawamat. Karena sungguhnya malaikat itu punya tanda pakaian itu ya. Itu tadi mereka memakai surban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nuhiya anil ikti'ato. Ikti'ati. Jadi Allah Rasulullah SAW melarang iktiat. Iktiat itu kayak mengalungkan selendang di bawah dagu leher ya. Itu dilarang. Jadi yang benar itu kita pakai kolan suah songkok, kemudian kita puter-puter itu pakai udeng itu. Namanya iktiat. Ma'amarobitalahi. Jadi perintahkan untuk setelah pakai kolan suah, pecis atau songkok kita puteri dengan serban yang muter itu. Jadi itu adalah amal tambahan pakaian kita. Kalau kita mengamalkannya dengan niat melaksanakan perintah dari Rasul, dari hadis-hadis yang disampaikan tadi ya, kita menambah pahala yang besar. Bahkan 2 rakaat saja dengan imamah atau serban itu tadi, itu jauh lebih baik pahalanya dibandingkan 70 rakaat tanpa serban. Nah, itu amal-amal cerdas itu ya, amal-amal fadilah seperti ini. Jadi kita belajar kitab Fadilatul Amal itu dalam rangka untuk melipat gandakan pahala kita. Umur kita paling bisa 70, 80 tahun itu sudah lumayan banget ya. Nah, ini apalagi untuk meraih itu harus cerdas juga, yaitu dengan berusaha mengamalkan amal-amal tambahan itu. Jadi ya sholat, puasa, itu ya yang wajib-wajib saja itu ya pas-pas saja nanti masuk surga ya. Tapi kalau kita nambahi amal-amal sunnah seperti ini, kita mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dicintainya. Paling tidak wali itu bahasa Arabnya orang yang dicintai itu. Ya minimal yang punya anak udah jadi wali murid. Jadi itu saja mungkin malam ini tadi saya ngersi apa itu partisi itu banyak semutnya ternyata buat sarang semut sampai lupa jadwalnya ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke